Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Aulia Putri dengan NIM 238110004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas UAS manajemen kompensasi saya dengan judul Design a Fair and Motivating Compensation System. Studi kasus pada Unilever Indonesia. Kompensasi bukan sekedar soal gaji, tapi juga tentang bagaimana karyawan merasa dihargai. Di Unilever Indonesia, penting untuk menciptakan sistem kompensasi yang adil dan mampu memotivasi semua karyawan. Dalam analisis ini, saya menggunakan dua teori, yaitu equity theory dan expectation theory. Di sini ada profil Unilever Indonesia. Unilever adalah perusahaan FMCG multinasional dengan produk seperti Pepsodent, Rinso, dan Lifebuoy. Perusahaan ini memiliki lebih dari 2.500 karyawan tetap dan ribuan pekerja kontrak. Dengan kantor pusat di BSD serta pabrik di Surabaya dan Cikarang. Selanjutnya, strategi kompensasi saat ini. Unilever memiliki beberapa komponen kompensasi, yaitu yang pertama, gaji pokok yang kompetitif. Mulai dari 8 hingga 20 juta tergantung posisi. Yang kedua, tunjangan seperti makan, transportasi, kesehatan, dan fasilitas kerja hybrid. Dan yang ketiga, bonus dan apresiasi seperti bonus tahunan dan program penghargaan Unilever Stars. Namun, masih ada beberapa tantangan terkait keadilan kompensasi. Berikutnya, evaluasi keadilan. Terdapat dua masalah utama, yaitu distributive justice, yaitu karyawan operasional merasa kompensasi mereka belum seimbang dengan beban kerja. Yang kedua, ada procedural justice, di mana sistem penilaian kinerja atau KPI dianggap kurang transparan. Berikutnya ada analisis teori equity. Berdasarkan equity teori, karyawan cenderung membandingkan input sebagai usaha dan waktu dengan output seperti gaji dan tunjangan. Jika mereka merasa ada ketimpangan, maka semangat kerja bisa menurun. Karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan komunikasi yang terbuka terkait struktur kompensasi. Berikut, analisis ekspektasi teori. Menurut ekspektasi teori, motivasi karyawan akan terbentuk jika mereka percaya bahwa usaha yang dilakukan akan berujung pada kinerja yang baik dan kemudian menghasilkan imbalan yang sesuai. Kalau hubungan antara usaha, kinerja, dan imbalan tidak jelas, karyawan bisa kehilangan motivasi. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Ada beberapa solusi yang bisa diterapkan Unilever, yaitu pertama, meningkatkan transparansi pada sistem KPI dan bonus. Yang kedua, memberikan pilihan tunjangan yang fleksibel sesuai kebutuhan karyawan. Yang ketiga, menambahkan insentif untuk kerja malam atau kerja lapangan. Yang keempat, memberikan penghargaan non-finansial seperti apresiasi publik atau pelatihan. Dan yang terakhir, melakukan audit keadilan antar divisi dan jabatan. Berikut ada struktur kompensasi baru. Bisa kalian lihat. Next. Kesimpulannya, sistem kompensasi yang adil akan meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Unilever Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem yang cukup baik, namun masih ada ruang untuk penyempurnaan agar lebih adil dan memotivasi. Melalui pendekatan psikologi, kita bisa melihat bahwa kompensasi bukan hanya angka, tapi juga soal rasa dihargai.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.